Nah, di pembahasan ketujuh yaitu banyak siswa yang masih putus sekolah. Bagaimana mungkin siswa putus sekolah sementara sekolah sekarang telah dibuka secara bebas atau anak bersekolah tanpa menggunakan syarat yang sangat menyulitkan? Ya, kemungkinan dari data yang kita ketahui bahwa di tahun ajaran 2019-2020 masih terdapat banyak siswa yang putus sekolah. Menurut data dari Databox, terdapat 157.000 siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020. Kemungkinan besar apa ya yang membuat mereka putus sekolah? Banyak sekali. Mungkin karena pada tahun itu, pada tahun 2019-2020, sekolah masih menggunakan daring atau masa pandemi. Ini dikarenakan kemungkinan biaya untuk belajar daring itu besar. Ya, memang kita dapat subsidi dari pemerintah berupa paket data, tapi kita ketahui ya bahwa paket data itu masih dalam terbatas, yaitu hanya bisa digunakan media Facebook ataupun media pembelajaran seperti yang lain-lain, tidak bisa YouTube. Sementara pembelajaran guru banyak sekali yang beralih ke pembelajaran Zoom ataupun pembelajaran YouTube. Lalu selain itu banyak sekali yang putus sekolah karena kemungkinan besar yaitu perpindahan orang tua yang tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi maksudnya gimana? Ya, kemungkinan besar orang tua yang pindah tidak terdata oleh pemerintah, karena secara garis besar yang menentukan pindah dengan tidaknya adalah orang tua. Selain perpindahan orang tua masih banyak pula, mungkin salah satunya adalah karena sistem pendidikan yang masih ketika itu siswa masih belum paham tentang ilmu teknologi. Maka dari itu kita tekankan mengapa IT perlu dikenalkan kepada anak-anak atau siswa-siswa yang tahun ini, karena pada masa pandemi IT itu sangat penting. Mereka belajar sendiri. Bagaimana kalau mereka belajar sendiri? Ya, kemungkinan bisa, namun banyak sekali letak kekurangan. Karena kita belajar tanpa guru itu sama dengan bohong, karena kita perlu prakteknya dan perlu guru untuk membimbing kita. Ya, lalu ada pula karena pada masa pandemi mereka merasa kesulitan mengerjakan tugas. Memang banyak orang tua yang membantu, tanpa bohong pun orang tua pasti ikut campur dengan tugas siswa baik SD, SMP, SMA. Tapi ketika masa daring banyak sekali pemahaman materi yang tidak dikuasai. Akhirnya mereka mendapat nilai kecil dan mereka merasa bosan sekolah. Maka dari itu banyak sekali yang memutuskan untuk sekolahnya berhenti, mulai dari nilai kecil ataupun apa. Seharusnya menurut saya solusi ketika siswa tidak paham pada masa pembelajaran daring, ya sebaiknya guru menerangkan dengan sebuah video yang menarik. Karena siswa banyak sekali kita menggunakan cara-cara yang banyak, yaitu contoh siswa ketika sekolah dasar ataupun TK kita bisa menggunakan animasi, ya, ataupun yang menggunakan lain. Kan sekarang kita sudah menghadapi dunia IT, ya, berarti pengajar harus siap menghadapi pula bagaimana pembelajaran daring. Mulai dari media YouTube, kita harus kembangkan YouTube. Lalu ketika kita punya media, kita bisa menggunakan animasi, bisa belajar dari berbagai media, yaitu seperti PowerPoint yang mudah sekali, ataupun yang sudah disiapkan Plotagon, Powtoon, dan lain-lain. Namun di sini juga banyak keterbatasan ya pada media. Contoh yaitu tadi banyak guru yang belum bisa menggunakan media IT karena pada masa pandemi itu kita belum menyiapkan media yang memang benar-benar untuk siswa, karena masa pandemi langsung datang dan ketika pembelajaran langsung daring. Indonesia banyak belajar daring, akan tetapi di sini orang tua kesulitan. Memang sudah pernah dilakukan pembelajaran menggunakan animasi seperti TVRI, akan tetapi pembelajaran tersebut seperti membosankan karena jam yang telah diatur membuat para siswa seperti kesulitan, karena mereka harus bergantian, ataupun mereka banyak sekali media yang tidak memiliki TVRI ataupun menggunakan media-media lain, banyak sekali kesulitan. Maka dari itu kita perlu
dan telah saya tekankan di awal bahwa pembelajaran IT perlu dasarnya kita kenalkan kepada anak-anak agar anak-anak paham tentang ilmu IT dan lain-lain.